Romi menarik Aan masuk. Saat disentuh, tubuh Aan dingin. Matanya terbuka, tapi tidak fokus. Ia bicara dengan suara berat. Gunung tidak pernah benar-benar sepi. Meski kita tidak melihat siapapun, bukan berarti kita sendirian. Dan di Gunung Lawu, ada satu kepercayaan lama yang masih dipegang para pendaki senior. Kalau malam terasa terlalu panjang, berarti kamu sedang berada di tempat yang salah. Cerita ini bukan tentang kesurupan yang tiba-tiba, bukan juga tentang penampakan yang langsung terlihat jelas, tapi tentang perlahan-lahan, satu persatu. Kesadaran manusia diuji. Dan malam itu di Gunung Lawu, waktu seolah berhenti berjalan. Cerita ini berasal dari pengalaman nyata seorang pendaki bernama Romi. Bukan nama sebenarnya. Yang saat itu masih mahasiswa, Romi dan 4 temannya memulai pendakian dengan niat sederhana. Sekadar melepas penat dan menantang diri. Tidak ada ritual khusus. Tidak ada doa bersama. Bagi mereka, ini hanyalah gunung, bukan tempat yang perlu dihormati berlebihan. Di base camp, penjaga sempat mengingatkan. Kalau dengar suara dipanggil, jangan dijawab. Jangan sok berani, Lawu bukan gunung biasa. Salah satu dari mereka tertawa kecil. Iya pak, aman. Tapi cara ia mengatakannya lebih terdengar seperti menyepelekan. Dan disitulah, tanpa mereka sadari, pendakian ini mulai salah arah. Sejak pos pertama, Romi merasa jalur hari itu terasa aneh. Bukan karena berat, bukan karena licin, tapi karena terlalu sunyi. Biasanya, pendakian Lawu dipenuhi suara, dedaunan, langkah pendaki lain, serangga malam. Namun, hari itu hanya ada suara napas mereka sendiri. Di pos 2, teman Romi, sebut saja Aan, berhenti berjalan. Kalian gak ngerasa kita kayak muter di sini aja? Jam tangan Romi menunjukkan mereka sudah berjalan hampir 1 jam, tapi pemandangan terasa tidak berubah. Pohon yang sama, batu yang sama, dan anehnya, jejak kaki mereka sendiri terlihat lebih banyak dari seharusnya. Saat istirahat, salah satu dari mereka bercanda. Kalau ada yang ngikut, ya ikut aja sekalian. Kalimat itu terucap ringan, terlalu ringan. Tak lama setelahnya, angin berembus pelan. Dan dari arah belakang, terdengar suara langkah menyusul. Bukan satu, seperti rombongan. Mereka diam. Langkah itu berhenti. Saat mereka melangkah lagi, suara itu kembali muncul. Bukan menakutkan, tapi mengganggu. Seolah ada yang sengaja menjaga jarak. Mereka mendirikan tenda menjelang malam. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Jarak pandang hanya beberapa meter. Saat api kompor menyala, Romi melihat sesuatu di balik kabut. Sosok berdiri diam, tinggi, tidak bergerak. Saat senter diarahkan, tidak ada siapa-siapa. Namun Aan berkata pelan, "Itu bukan orang." Tidak ada yang bertanya kenapa ia yakin. Karena suara Aan bergetar. Sekitar pukul 11 malam, suasana berubah drastis. Tidak ada angin, tidak ada suara. Lalu terdengar suara perempuan. Bukan menjerit, bukan menangis, tapi memanggil nama satu persatu. Nama Romi disebut paling akhir. Suaranya lembut, seperti orang yang dikenal, dan itu yang paling berbahaya. Romi hampir menjawab sampai ia teringat pesan penjaga base camp. Ia menggigit bibirnya sendiri agar tidak bersuara.
Saat itulah tenda mereka diguncang pelan. Bukan angin, bukan binatang. Guncangan yang teratur seperti ketukan sopan. Aan keluar dari tenda tanpa sepatu, tanpa senter. Ia berdiri menghadap hutan. Mereka bilang, "Kita nggak sopan." Romi menarik Aan masuk. Saat disentuh, tubuh Aan dingin. Matanya terbuka, tapi tidak fokus. Ia bicara dengan suara berat. "Ini bukan jalur kalian." Dan yang paling membuat Romi gemetar, Aan menyebut nama lengkap salah satu dari mereka. Padahal tidak pernah ada yang menyebutnya sepanjang pendakian. Jam menunjukkan pukul 1 lebih ke 17, 15 menit kemudian. Masih 1 lebih ke 17. Tidak ada yang berani bicara. Kabut masuk ke dalam tenda. Padahal resleting tertutup. Dari kejauhan terdengar suara gamelan. Bukan imajinasi. Bukan satu orang yang mendengar. Gamelan itu semakin dekat, lalu berhenti tepat saat azan subuh terdengar samar. Aan pingsan saat matahari muncul. Wajahnya pucat, napaknya kotor tanah merah. Seperti ia berjalan jauh semalaman. Saat sadar, ia hanya bertanya, "Kalian lihat pintu gerbangnya enggak?" Tidak ada yang menjawab. Mereka turun tanpa menoleh, tanpa berbicara. Dan di base camp, penjaga menatap kaki Aan lama sekali. Masih lengkap. Syukurlah, Gunung Lawu tidak pernah kejam. Ia hanya tegas. Ia tidak melarang manusia datang. Tapi ia menuntut sikap. Dan malam itu menjadi pelajaran seumur hidup. Bahwa di gunung bukan keberanian yang diuji, melainkan kerendahan hati. Karena ketika malam terasa terlalu panjang, mungkin bukan waktunya yang berhenti, tapi kamu yang tidak diizinkan pergi. Oke, itulah tadi kisah Romi tentang pendakiannya di Gunung Lawu yang mencekam. Jika teman-teman punya kisah mistis atau cerita-cerita horor lainnya, bisa dikirim ke email yang ada di deskripsi ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.